Seandainya kalau jalan rusak ini di Jawa Barat, KDM langsung lihat dan atasi cepat. Tapi pokok pengunjungnya beda, saudara. Survei 1 tahun, pengamatan 1 tahun, datang timpun tanah 1 tahun sampai tidak jadi-jadi. Akhirnya jalan tambah rusak. Bolehkah gubernur kami pindah ke Jawa Barat dan KDM pindah ke pokok pengunjungan? Supaya jalan kami bisa perbaiki cepat. Ini jalan raya Menaduka. Tahun lalu sampai sekarang tidak jadi-jadi. Dan datang hanya survei demi survei. Tapi tidak. Papua! Papua bukan tanah kosong! Saya Raja Ampat! Cing pangdamelkeun riset, tunjukkeun ka kuring daerah mana anu terus-terusan ditambang tapi rakyatnya subur makmur. Cing tunjukkeun ka kuring di daerah mana nu taneuna ditambang terus-terusan, gunungna ditugaran, rakyatna gemah ripah repeh rapi, tentrem ayem teu aya. Mantake carita kampung adat, carita baduy, carita urang-urang kanekes yang serikeun pan ka urang. Menteri nyarita di Kanekes, nanti kami akan bangun di sini puskesmas agar rakyat di sini sehat. Kami akan bangun di sini pusat pertumbuhan ekonomi agar rakyatnya makmur. Kami akan bangun sekolah di sini agar anak-anaknya pinter. Cek buun teh kieu tong ngurus kula ku puskesmas, urus we rakyat dia nu 40 tahun ngesaletruk. Urut we rakyat dia anu ngape rumah sakit pinuh kudu berobat. Rakyat kula mata raga ring umurna ge 100 tahun teu kudu make puskesmas, teu kudu make dokter, make rasa we jeung dahareun nu halal. Urang bangun pusat ekonomi, tong bangun pusat ekonomi di tempat kula, urus we rakyat dia. Tuh tanah batas kula digaralian wae ku rakyat dia. Tuh geningan kebon kula digaralian wae, batas-batasna disasak wae. Berarti rakyat dia teh salangsara geura benerkeun ekonomina. Urang wangun masyarakat nu cerdas, nu pinter, anu paripurna, urus wae rakyat dia. Rakyat kula mah sanajan teu sarakola ge ngarti kana diri, teu pernah maling duit kolotna, teu ngalawan ka kolotna, hirupna gemah ripah repeh rapi. Naon sababna? Pendidikan rakyat kura ku rasa jeung cinta, lain ku sistem jeung ajaran bangsa dunia. Ku kituna yuk lain urang nek mulangkeun ka tukang, tapi orang kudu ngawujudkeun. Ya, Pak, dari mana Bapak? Anaknya udah ketemu. Anaknya udah ketemu. Ketemu nih. Tapi biar foto nih Bapak dulu. Namanya siapa? Juneri Anto. Junere Anto, Iya. Papua Barat. Papua Barat Daya. Dari Junere Anto, Papua Barat. Iya. Papua Barat Daya. Ada nomor handphonenya? Ada. Mana nomornya? Nomornya mana? Nomornya berapa? 3. Saya fans Pak. Ya. Presiden. Presidennya Pak Prabowo dulu. Ya, nanti 2009. Berapa dia? Ada siapnya. Ya. Terima kasih. Enggak, anaknya dipanggil dulu. Di kiri dan kanan saya, ini anak-anak Papua yang lagi belajar di SMK Mutiara Bangsa, kelas 10, 11, dan 12. Dulu saya pernah ketemu dengan satu angkatan yang sekarang sudah kuliah di Unpad ya. Sudah ada di Unpad, sudah ada di UPI. Dan ini mereka juga nanti kuliah di ITB, di UI, di UGM, di mana saja. Sehingga menjadi orang-orang yang mampu mengelola tanah Papua dengan kemampuan dan kecerdasan mereka. Saya pernah berkunjung ke Papua, bermala, menyusuri perbukitan, bertemu dengan tokoh-tokoh adat, dan saya waktu itu bangun pagi menulis lagu berjudul Surga di Tanah Papua. Lagu itu adalah inspirasi saya karena saking mencintai tanah Papua yang indah dan subur. Dan Pak Wali Kota Jayapura mungkin hari ini sudah selesai masa jabatannya, pernah memberi hadiah pada grup musik MK9. Ingat betul, saya 50 juta dikasih grup musik sebagai rasa hormat terhadap lagu Surga di Tanah Papua. Lagu ini adalah lagu kecintaan bagi masyarakat Papua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersaudara menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
hijau gunung, kabut putih bersujud birunya langit, telaga di laut lepas, kelok lembah hulu sungai, bertapa di rimba raya. Malam indah ku lampaui, berlari menjemput mimpi, embun menjemput mentari, bertapa di belantara pagi di tanah Papua. Cantik Kasuari bernyanyi, cendrawasih lembah sunyi, melukis garis takdirmu. Berkampung Katulistiwa, garis hidup Nusantara. Kau jaga nafas dunia, mata pernah disapa. Papua adalah tanah impian, tanah yang harus kita jaga bersama. Papua adalah saudara kita, sahabat kita, kekasih kebangsaan kita. Mari terus bersama menjaga negeri ini. Kita adalah saudara. Berharap
menjerit, mengguncang langit, terbang lepas di angkasa, memeluk indahnya senja. Aduh, ini dari mana? Rombongan dari mana ini? Dari Jayapura. Apa ini? Ya. Datang ke saya bukan Jabar. Iya. Ini dia, ini penting. Bukan menteri saya. Saya Laus Rumayom, Ketua Analisis Papua Strategis. Ketua Analisis Papua Ya, saya Strategis. bekerja sebagai dosen di Fakultas Hubungan Internasional Weh, Universitas Cendrawasih. bahasa Inggrisnya pasti pasti. Saya kalah. Kang Deddy, kita mengusung tema inovasi pembangunan Papua berbasis etnoscience. Oh, etnoscience. Iya, Etnoscience. Iya, etnoscience. Kami ingin Papua tidak hanya saja dibangun dengan pendekatan keamanan atau etnoscience. Iya. Kami ingin melihat model pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal, dan ketika kami lihat, ikuti semua media sosial dan melihat sosok pemimpin yang memberikan inspiratif untuk bukan saja perubahan tapi mempertahankan eksistensi budaya, itu kami lihat ada di Kang Deddy di Jawa Barat. Dalam pandangan saya kebudayaan atau culture atau kearifan lingkungan itu adalah science. Manusia yang oleh kita dianggap tertinggal, yang punya kearifan lokal itu justru manusia dengan tingkat science yang sangat tinggi. Kenapa? Dia hidup berabad-abad, tapi alamnya tidak dirusak dan tidak mempercepat kiamat dalam bahasa saya. Kita hidup sekarang ini, baru revolusi industri sampai hari ini, kerusakan sudah luar biasa. Sama Papua bukan barang baru. Saya dulu masih Bupati Purwakarta, itu pernah berkunjung ke sana sekali. Saya nulis lagu, judulnya di YouTube, silakan cari, Surga di Tanah Papua. Oleh sebab itu kami datang, pertama kami menyampaikan undangan untuk Kang Deddy. Kapan? Tanggal 27 Mei. Kang Deddy menjadi keynote speaker untuk pembicara utama tunggal di pembukaan konferensi. Konferensi akan dibuka oleh Wakil Menteri HAM RI dan juga beberapa kementerian lembaga. Di mana tempatnya? Di Jayapura. Saya bisa ngomong apa? Nggak ngerti apa-apa, saya bukan gubernur kampung. Jadi kami diskusi dengan banyak komunitas di Papua. Saat ini memang kita membutuhkan orang yang bisa memberikan spirit kepada pemimpin Papua, sehingga mereka bisa mencontohi hal-hal yang dikerjakan di sini. Dan itu semua sudah berbicara di mana-mana, sehingga saya sampaikan, ya kalian doakan aja, mudah-mudahan dalam perjalanan kami ke Jakarta dan ke Jawa Barat, mudah-mudahan kami bisa bertemu dan menyampaikan. Saya nggak bisa apa-apa, Pak. Gubernur konten, Bapak ini ngapain dengan saya? Biar nggak kecewa ini, Bapak akademisi, hubungan internasional, pengetahuannya di atas saya, kemampuannya di atas saya. Saya ini gubernur konten, Pak. Yang bilang gitu yang nggak bisa ngonten soalnya. Yang bilang gitu sebenarnya ngonten juga, cuman bedanya sama tim kontennya dia harus bayar pakai APBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Dari Papua saya ingin menyapa warga Jawa Barat. Saya dari Papua mengiri kepada pemimpin yang hari ini memimpin saudara-saudara di Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Saya melihat Kang Deddy ini punya cara memimpin yang berbeda, dan saya sangat menyukai kepemimpinan dan cara kerja Kang Deddy dalam proses membangun Jawa Barat. Orang Jawa Barat itu harusnya hari ini sangat bersyukur punya pemimpin yang merakyat, punya pemimpin yang jenius, punya pemimpin yang memikirkan masyarakat melebihi memikirkan kepribadiannya. Saya salut dengan Kang Deddy. Kang Deddy ini adalah contoh pemimpin yang harus kita contohi. Dan Kang Deddy ini adalah pemimpin yang berbeda dari pemimpin-pemimpin daerah lainnya. Beliau punya cara kerja yang sangat luar biasa. Dan sebagai orang Papua, saya juga ingin kalau bisa Kang Deddy bisa jadi gubernur di Papua. Tapi karena kami punya undang-undang otsus yang tidak memperbolehkan. Tapi kalau itu dibolehkan, Kang Deddy itu mungkin bisa cocok juga jadi gubernur di Papua, supaya Papua bisa maju.